Assalamualaikum Sobat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana. Nah, kalau dari sebelum tahun 2024, aku udah cerita-cerita sedikit kan mengenai masalah refleksi diri, 3 konten apa yang menurut aku paling dominan yang aku sudah sharing di tahun 2023. Nah, rencana tahun 2024 apa nih kalian? Coba kalian sebutin apa rencana kalian di tahun 2024. Tapi kalau buat konten YouTube aku selalu bikin ada misinya dari channel YouTube Citana. Kalau kamu nyadar, aku udah pernah nyebut buat 3 misi aku di tahun 2023 adalah untuk memberikan pertama love yourself, yang kedua empower woman, pemberdayaan pada wanita, dan yang ketiga adalah konten-konten yang sifatnya kesehatan ya, bisa ke mental health maupun ke konten kebidanan atau kandungan. Nah, terus aku mikir ya, kayaknya kalau misalnya love yourself, gimana bisa ya orang itu bisa mencintai dirinya sendiri kalau dia belum menemukan dirinya sendiri. Jadi di resolusi 2004 aku akan ubah misi aku. Yang pertama adalah menemukan diri kita sendiri. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa bahas tentang konten yang menunjukkan bagaimana caranya kita untuk meningkatkan value kita dengan cara kita menemukan diri kita sendiri. Terus yang kedua ya balik lagi sih, karena aku seorang dokter, pasti kita akan bahas tentang konten-konten kesehatan, dan mudah-mudahan sih ada poin-poin baru atau cara-cara aku untuk menceritakan sesuatu dengan cara yang lebih menarik ya. Ya terus lepas karena aku juga waktunya kali mepet banget. Jadi kadang-kadang konten-konten kesehatanku mungkin agak membosankan nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian sharing lagi di kolom komentar. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang berbau spiritual. Maksudnya mungkin aku sering sharing potongan-potongan ceramah dari, karena aku muslim, ceramah-ceramah dari ustadz, karena menurut aku kayak penting banget deh kita sekarang lebih untuk menekankan masalah-masalah tentang keimanan atau faith atau keyakinan. Ya, terlepas dari teman-teman aku juga, aku menghargai dan respect banget kalau ada follower aku yang non muslim, tapi menurut aku masing-masing dari kita juga harus bisa saling menghargai satu sama lain dan toleransi satu sama lain. Nah, jadi dari beberapa hal spiritual itu mungkin ada beberapa kayak semacam quotes gitu dari tokoh-tokoh muslim, ataupun mungkin quotes-quotes juga dari tokoh-tokoh besar pahlawan nasional ya, terlepas dia muslim ataupun non muslim. Menurut aku kita bisa belajar dari banyak orang, dan hal spiritual itu juga sifatnya universal ya. Kalau nanti ada beberapa dari teman-teman kok tokoh-tokohnya juga ada yang non muslim, ya menurut aku kita bisa belajar kebaikan dari semua orang. Dan juga mungkin ada beberapa ceramah-ceramah dari ustadz yang menurut aku menarik dan bisa juga menjadi mood booster sih. Kalau buat aku, kalian apa sih cara kalian untuk bisa naikin mood kalian? Kalau mood aku ya sebagai seorang introvert, aku sering banget dengerin ceramah atau dengerin pendapat-pendapat dari orang atau diskusi-diskusi orang, misalnya podcast atau melalui diskusi bersama teman-teman dekat aku, sehingga kita bisa dapat poin-poin positif yang bisa kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, kamu coba deh tulis deh 3 misi kamu apa tahun 2024, dan pasti ada juga sih misi-misi pribadi yang mau kamu ceritain ke orang lain. It's okay menurut aku. Terlepas kamu seorang extrovert ataupun seorang introvert, kamu pasti punya cara untuk bisa mencapai goals atau tujuan kamu 2024. Kalau menurut aku, gimana kamu bisa nonton misi-misi kamu dari tahun 2024 atau tujuan-tujuan kamu dari 2024? Ya pertama kali sih sebenarnya adalah kamu mencari diri kamu sendiri. Kenapa aku balik lagi? Karena aku udah pernah spill tentang beberapa tes tipe kepribadian, dan beberapa topik itu sering banget bahas apakah kita cocok dengan sekolah ini, apakah kita cocok dengan belajaran ini, apa kita cocok dengan pekerjaan ini. Itu juga bisa dijelaskan dengan MBTI. Kalau kamu searching, kalau kamu gak suka dengan cara aku ngajarin MBTI, kamu bisa searching juga sih di banyak lah di internet segala macam tentang MBTI. Itu tetap ada pembedanya antara 16 kepribadian itu. Dan ini yang ngejelasin, aku nggak mau kasih tahu kode MBTI aku apa, tapi ini yang ngejelasin kenapa aku suka banget bahas tentang mental health atau psikologi, karena MBTI aku, kode MBTI aku itu adalah kode orang-orang yang memang suka bahas banget tentang masalah psikologi mental health. Kita tuh bahkan punya komunitas khusus gitu, kode MBTI itu punya komunitas khusus, dan aku yakin banget di antara mereka tuh mungkin ada yang orang kesehatan, ada yang seniman, ada yang pembelajar, ada yang mungkin masih sekolah segala macem, ada yang dosen, ada yang psikolog, dan kita punya satu MBTI yang sama, dan topik kita bisa sampai tengah malam hanya untuk menganalisa manusia. Ini bisa kebayangin kan gimana tertariknya kita tentang masalah seperti ini. Dan dari 16 kepribadian itu nggak semuanya mudeng atau paham dengan MBTI. Jadi kalau kamu ngerasa, kok aku nggak paham ya kamu mungkin bisa mencari diri kamu dengan cara yang lain. Kalau kamu nggak bisa nemuin diri kamu, menurut aku kamu agak susah sih buat nemuin apa yang ingin kamu tuju dalam hidup ini.
Ya nggak sih? Kan kita ingin satu tujuan, berarti kita harus paham dong kita maunya apa. Dan kalau untuk tahu kita maunya apa, maka kita harus tahu siapa diri kita, ya nggak? Kamu setuju nggak? Atau kamu punya cara lain untuk bisa menyimpulkan kira-kira misi kamu di tahun 2024 itu apa? Menurut aku itu penting sih, karena waktu itu berharga dan kita pengen jadi orang yang berharga juga kan buat kehidupan kita sendiri. Nah, balik lagi tuh, jadi kalau misalnya kamu sudah bisa menemukan apa yang menjadi tujuan kamu dan kamu sudah menemukan diri kamu, aku rasa pasti kamu bisa menemukan potensi maksimal diri kamu. Nah, dari tes MBTI itu akan kelihatan tuh mana orang-orang yang bisa menggunakan intuisi, mana orang-orang yang biasa menggunakan pola pikir yang strukturnya terstruktur, atau orang-orang yang biasanya sifatnya spontan atau tidak. Dan itu bakalan berguna banget. Kalau menurut aku sih pribadi itu sangat guna banget, apalagi kalau kita dalam kerja sama tim. Kalau kita kerja sama individual, kalau kita kerja individu, kita ngaruh nggak sih dok? Yang ngaruh juga, karena pada saat kita kerja individu, kita tahu bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi terbaik diri kita. Nah, jadi gimana nih? Kamu tertarik nggak untuk belajar MBTI? Dan balik lagi ke misi Channel Citana 2024. Yang pertama adalah menemukan diri kamu atau finding yourself. Yang kedua adalah tentang konten kesehatan, terutama tentang mental health dan tentang konten kesehatan kebidanan dan kandungan. Mudah-mudahan nggak ada penyakit yang besar berat ya. Kita doa sama-sama. Dan yang ketiga adalah tentang spiritual. Nah, ayo kita berbagi konten yang positif dan edukatif di channel YouTube Citana. See you. This could be you and me. I see you staring.